Kalian pernah kepikiran gak sih kalau ada cara pandang yang, ya sama sekali beda, bahkan bisa dibilang radikal, soal demokrasi? Nah kali ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng argumen utama dari sebuah buku yang, wah ini tuh berpengaruh dan kontroversial banget. Demokrasi Sistem Kufur, karya Abdul Qadim Zalum. Jadi siap-siap ya, karena pembahasan kali ini bakal cukup menantang. Oke, jadi langsung ke intinya ya. Buku ini tuh nggak pakai basa-basi sama sekali. Tesis utamanya, tegas, lugas, tanpa kompromi. Dia bukan cuma nggak setuju sama demokrasi, dia mengutuknya, haram hukumnya. Nah sekarang yuk kita coba bongkar apa sih sebenarnya maksudnya langsung dari argumen di dalam bukunya. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya penulisnya bisa sampai ke kesimpulan sekeras itu? Semuanya tuh berawal dari satu klaim dasar, bahwa demokrasi dan Islam itu nggak akan pernah bisa akur, sama sekali nggak bisa didamaikan. Bukan cuma beda ya, tapi benar-benar bertolak belakang secara fundamental. Nah, menurut buku ini, demokrasi itu bukan sekedar sistem politik alternatif. Bukan. Demokrasi didefinisikan secara spesifik sebagai, ya semacam pemberontakan buatan manusia. Tujuannya apa? Buat menyingkirkan penguasa yang memerintah atas nama agama. Jadi dari startnya aja udah beda. Ini bukan cuma sistem lain, tapi secara inheren dianggap sistem kufur atau sistem kekafiran. Justru karena dasarnya itu menolak wahyu dari Tuhan. Oke, biar kita lebih ngerti lagi kenapa penulisnya punya pandangan kayak gini, kita harus lihat cerita asal-usulnya versi dia. Jadi, ada narasi sejarah yang spesifik banget nih, yang ngeframe demokrasi sebagai reaksi langsung terhadap apa yang terjadi di Eropa zaman dulu. Jadi gini ceritanya, menurut buku ini, semuanya dimulai dari para raja di Eropa yang sewenang-wenang. Mereka ini ngaku punya hak ketuhanan buat berkuasa, intinya bilang, "Hei, Tuhan yang ngasih gue kuasa ini." Nah, hal ini memicu pemberontakan dari para pemikir dan filsuf. Mereka muncul dengan ide baru, kekuasaan itu harusnya datang dari rakyat, bukan dari Tuhan lewat raja. Akhirnya, hak buat bikin hukum itu yang tadinya milik Tuhan, direbut dan dikasih ke manusia. Hasilnya apa? Yaitu tadi, sebuah sistem yang lahir dari pemisahan total antara agama dan kehidupan, juga negara. Oke, jadi tadi kan kita lihat penulisnya menolak fondasi filosofis demokrasi ya, tapi argumennya ndak berhenti di situ loh. Dia melangkah lebih jauh lagi. Dia bilang, bahkan seandainya kita setuju deh sama premis-premis demokrasi, sistemnya itu sendiri tetap aja bohong besar, sebuah penipuan yang pada kenyataannya nggak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di bagian ini, argumennya jadi spesifik banget. Menurut penulis, suara rakyat itu cuma ilusi. Kenapa? Pertama, dia bilang wakil rakyat itu dipilihnya cuma sama segelintir orang, bukan mayoritas yang sebenarnya. Kedua, dia nuduh kalau di negara-negara barat, politisi itu cuma melayani kepentingan para kapitalis kaya yang ngasih duit buat kampanye mereka. Ketiga, para penguasa seringkali main lewatin parlemen aja kalau mau ngambil keputusan besar, contohnya soal perang. Dan yang terakhir, menurut buku ini, parlemen di negara-negara muslim kondisinya malah lebih parah lagi, cuma jadi tukang stempel buat apapun kemauan penguasa. Kutipan ini, wah benar-benar ngerangkum deh, rasa skeptis yang dalam banget ini. Jadi bagi penulis, gagasan bahwa parlemen itu mewakili rakyat, itu bukan cita-cita yang punya kekurangan ya, bukan. Tapi itu adalah sebuah kebohongan yang memang disengaja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling meledak-ledak dari argumen buku ini. Dia berpendapat bahwa nilai-nilai inti yang diagung-agungkan demokrasi, yaitu kebebasan itu sendiri, justru secara langsung jadi penyebab keruntuhan moral dan sosial. Buku ini secara spesifik menyorot 4 pilar kebebasan yang dianggap sebagai jantungnya ideologi demokrasi. Ada kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan bertingkah laku. Coba kita bedah 2 di antaranya ya. Pertama, soal kebebasan kepemilikan. Menurut penulis, ini tuh bukan soal kebebasan individu biasa. Ini adalah mesin yang melahirkan kapitalisme rakus yang butuh banget bahan mentah dan pasar buat jualan. Nah, inilah katanya yang jadi motor penggerak di balik penjajahan, penjarahan kekayaan bangsa lain, dan bahkan perang yang tujuannya cuma buat cari untung bagi para pebisnis senjata. Terus ada kebebasan bertingkah laku. Nah, di sini nih bahasa penulisnya jadi keras banget. Dia mengklaim kebebasan ini ngebuat masyarakat jadi jatuh ke level yang lebih hina dari binatang dan menciptakan gaya hidup yang serba boleh tanpa aturan. Teks ini secara belak-belakan menuduh kebebasan ini sebagai penyebab normalisasi homoseksualitas, incest, sampai bestialitas, kemudian menghancurkan institusi keluarga dan bahkan menyebarkan penyakit mematikan kayak AIDS. Perlu banget kita garis bawahi ya, ini adalah sudut pandang langsung dari buku yang lagi kita bahas, bukan opini kita. Oke, sekarang kita sampai di bagian pamungkas dari argumennya.
Di sini, penulis menyajikan Islam bukan cuma sebagai pilihan, tapi sebagai alternatif yang lengkap dan, ya, 180 derajat berlawanan dengan demokrasi. Nah, slide ini nih intinya dari semua argumen tadi. Di sini disajikan dua pandangan dunia yang benar-benar berseberangan. Di sisi demokrasi, semuanya itu pusatnya manusia. Akal manusia jadi sumber hukum, kekuasaan ada di tangan rakyat, dan tujuannya adalah keuntungan materi. Sementara di sisi Islam, menurut versi buku ini, pusatnya adalah Tuhan. Wahyu Allah jadi sumber hukum, kedaulatan itu milik syariah, dan tujuannya adalah membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kata penulisnya, ini bukan sistem yang bisa di-mix and match gitu aja. Keduanya sama sekali nggak bisa disatukan. Jadi, kesimpulan akhirnya, menurut teks ini, udah final, mutlak. Kaum muslimin itu dilarang keras buat ngambil peradaban, hukum, atau sistem apapun dari sumber lain selain dari wahyu Islam. Titik. Dan buat mengunci argumennya, penulis mengutip ayat Al-Quran ini, yang jadi landasan utama dari seluruh penolakannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Argumen buku ini kan sifatnya absolut banget ya, hitam putih, nggak ada abu-abu. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan bareng-bareng. Apa sih dampak dari sebuah cara pandang yang sama sekali nggak ngasih ruang buat kompromi, baik itu buat individu ataupun buat masyarakat luas?